Maryam nyata sudah melahirkan seorang nabi dan dia bisa berkata lalalala semuanya, gitu kan. Allah berikan lagi mukjizat kepada Nabi Isa. Bertumbuhnya Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan lagi mukjizat. Inilah pertama kali terjadi di antara Bani Israel. Nggak boleh ya, walaupun itu kisah ini kita nggak boleh Bani Israel dan kaum Nasrani. Nasrani ya, bukan Kristen, Nasrani. يثني على الله دوما يقولون وهو رضيع في المهد كان دائما يسبح الله ويثني على ربه ويمجد الله عز وجل وهو رضيع في المهد قبل أن يفعل أي شيء لسانه ينطق من أول أيامه بالثناء على الله عز وجل. Kok bisa menciptakan burung, kok bisa terkemuka di dunia dan akhirat? Ya iyalah, itu kan sholawat sama Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim lebih keren lagi. Nabi Ibrahim itu kisahnya di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah, Allah berkata, ya Allah, Ibrahim bilang, ya Allah gimana nih, aku pengen banget membuktikan kekuasaan kau. Allah tak jawab, afala tu'min, apakah kamu tidak beriman? Bukan, aku beriman ya Allah. Kalau gitu gimana membuktikannya? Kalau gitu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, burung dipotong-potong. Burung dipotong-potong jadi beberapa bagian, taruh di bagian bukit-bukit. Bagian dari si mayat burung ini ditaruh di belakang bukit, taruh belakang bukit. Kemudian serulah dengan kata bismillah. Burung itu hidup. Hebatan mana kalau gue tanya? Hebatan mana kalau gue tanya? Gak usah ngadi-adi deh, itu mukjizat yang biasa Allah kasih. Dan dia orang yang termuka di dunia dan akhirat. Gak ada salahnya. Semua nabi-nabi itu la nufariqu baina ahadim mir rasulim minhum. Qalu sami'na wa ata'na. Jadi mereka itu tidak ada perbedaan satu sama lain. Dan mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini mendistract ya. Jadi kamu dengarkan dulu kajian sampai akhir. Kita tidak sedang mendiskusikan ini. Saya sedang memberikan kajian berupa terjemahan dari seorang Syekh Nabil Al-Awad. Panas banget, tapi kalau di dalam itu dikit lagi nih, aduh. وتمجيده وتسبيحه يقولون أنه ظهرت معجزات في بلاد كثيرة لولادة عيسى بن مريم. Mukjizat. Saya katakan sekali lagi mukjizat. Ada nggak dok? Oke, di sini aku jawab ya. Tentunya ada ya. Nah, kalau diri gue. Mbak Sarah rambut. حدث أمر غريب في الأرض ويقولون تجمع bayangan. في ذلك المكان تنظر ما الذي جرى فصدتهم الملائكة ومنعتهم الملائكة يريدون أن ينظروا ما الذي يجري ما الذي يحدث نور عند مريم من أين يأتي هذا النور إنه عيسى بن مريم أما اليهود قبحهم الله جزء من بني إسرائيل فقد كفروا به وسبوا مريم وشتموها واتهموها بالزنا وأصروا على كلامهم القبيح قالوا هذه بغي وجاءت به من زنا بدأت bagian sesuatu yang jelek, sesuatu. وازداد اليهود حقدا وأرادوا به وبأمه سوءا فنجاهم الله عز وجل وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين نجاهم الله عز وجل من اليهود. عيسى لما كبر بدأ يصور للناس يأتيهم بالطين فيجعل الطين على هيئة طير على شكل طير فإذا به burung فيصير طيرا يطير بإذن الله عز وجل. Jadi membuat burung, menghidupkan burung dan meniupkan burung kemudian hidup. Itu kisahnya Nabi Isa alaihissalam, mukjizat yang diberikan Allah salah satunya ini. Jadi selamat wa najainahum minal yahud. Jadi Nabi Isa dan ibundanya Maryam diselamatkan Allah dari kaum Yahudi ya, dan menunjukkan mukjizat Nabi Isa. Allah tentunya atas perintah Allah kan. Mukjizat itu atas perintah Allah dan atas izin Allah Nabi Isa bisa meniupkan ruh ke dalam burung itu, kemudian burung itu bisa terbang. يحيي الموتى بإذن الله وينفخ في الطين فيصير طيرا بإذن الله ليس من عنده. Biiznillah. Nabi Isa mengatakan biiznillah, dengan izin Allah. Laisa min indi, bukan dari aku. Itu Nabi Isa yang bilang. Kalian ngerti nggak sih? Susah banget bikin kalian ngerti ya. Allah yahdik. Qul amin. قوم عيسى السحر فكانوا لما يرون هذه الأمور يعلمون أن هذا ليس بالسحر. Sihir, katanya sihir. Kata orang-orang tuh sihir. Sihir apa? Emang kan
Jadi watak orang-orang yang ngeyel itu udah ada dari zaman itu di depan mereka, mereka bilang itu sihir, itu ini gitu kan. Itu loh. Terus sekarang ada lagi yang ngomong ngeyel banget, padahal Isa sendiri mengatakan hadza biidznillah laisa min indi, itu adalah dengan izin. هذا لا يمكن أن يكون سحرا. هذه قدرة إلهية معجزة من عند الله عز وجل. bukan sihir. الذي يولد أعمى يولد لا يبصر فيمسح على وجهه فيبصر مرة أخرى يبصر كأنه ليس به. Nabi Isa mengusap orang yang matanya buta sehingga dia bisa melihat. Yubshir, melihat. أبرص جلده برص يمسح على جسمه فيرجع جلده كما كان. الله أكبر. Orang kusta ya. Nabi Isa diberikan mukjizat sehingga orang kusta ini kulitnya kayak kulit baru lagi, penyakit kustanya hilang. من الأيام كان يمشي عيسى بن مريم فوجد امرأة عند قبر تبكي هذه المرأة. Nabi Isa berjalan melewati sebuah kuburan dan melihat ada seorang wanita yang sedang menangis yang sangat dalam gitu loh. Oke. فقال لها عيسى بن مريم قال يا أمة الله لما تبكين قالت له ما. Kalau wahai bibiku, pokoknya sopan santun ya, apa yang membuat engkau menangis gitu. Dijawab, qalat lahu, anakku meninggal. فأقسمت ألا أغادر قبرها إلا ميتة إما أموت أو أراها ترجع بعد موتها أراها حية إما أن أراها حية أو أموت فأدفن عندها. فقال لها عيسى بن مريم أرأيت إن أرجعت لك هذه البنت أكنت تصدقين؟ قالت نعم. فإذا بعيسى بن مريم يقول للميت في قبرها اخرجي من قبرك. قال لها مرة ثانية اخرجي من قبرك. Kemudian Nabi Isa bilang ke kuburan itu, ukhruji min qabruki, keluar kan anaknya perempuan, keluar kamu dari kuburanmu. Sampai iklan karena nggak gratis ini. Jadi iklan, kita harus nonton iklan ya. Siapa di antara kalian kalau lagi ngevlog itu cuma gini-gini aja? Itu udah nggak zaman guys, karena sekarang itu ada tripod nih. فقال لها مرة ثالثة اخرجي من Ketiga kalinya. فانشق القبر عنها Ketiga وخرجت kalinya. البنت الأم قد شاب شعرها وسقط شعر حاجبها وهي خائفة وجلة. فقال لها عيسى بن مريم ما الذي أخرك؟ قالت سمعت صيحة أولى فأعاد الله عز وجل خلقي فسمعت صيحة ثانية فنزل عند رأسي ملك فسمعت صيحة ثالثة فرجعت الروح إلي فقمت وظننت أن الساعة قد قامت فشاب شعري فزعا. فقالت أمها فزعت وخافت لكنها فرحت برجوع ابنتها. قالت يا أماه اصبري واحتسبي أردت أن أموت مرتين أن أذوق الموت مرتين. ثم قالت البنت يا نبي الله ادعو الله عز وجل أن يخفف عني كربات الموت. ثم رجعت في قبرها. عيسى بن مريم ظهرت على يديه المعجزات إذا به يأتي إلى الناس واليهود كانوا يعجزونه ويريدون. Apa yang terjadi? Percakapan apa? Setelah mayit perempuan itu bangun, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Panas banget. Masuk Sebentar ya. Masuk kafe. Hah? Dia masuk kafe. Iya, ini mau masuk. Iya, mau masuk. Terus ini baterainya juga harus di-charge. Jadi ada percakapan antara, coba cari tahu. Percakapannya apa? Antara mayit perempuan yang dihidupkan Nabi Isa. Ini ada sendok. Mayit yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada percakapan tadi di situ tuh. Ibunya kaget lihat kondisi anaknya. Ibunya kaget. Apa yang terjadi? Coba. Ada nggak di kitab kalian yang suka ngintip-ngintip? Wahai para intipers. Pagi Mas. Kopi ya Mas? Hah?
Single aja, single. Single, kayak gue single. Ntar ya, sambil di charge. Tugasnya Razi cari tahu percakapan apa antara Nabi Isa dan mayit tadi perempuan. Razi cari. Masa gue semua gimana sih? Mute dulu ya. Apa Dodol? Itu percakapan bisa. Bentar ada telepon. Gimana, udah ketemu belum Razi? Kopinya udah datang. Ntar ya. Ntar dulu. Ini dulu. Tarik napas, minum kopi. Ini filternya luar biasa ya. Luar binasa. Tapi gue harus pakai earphone ya. Binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Razi udah itu belum? Apa namanya? Udah itu belum Razi? Dapat belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa nih terungkap? Kenapa? Ada yang report ya? Kenapa Indah? Ada yang kenapa ini? Enggak, gue berputar gitu. Halo, bisa dengar suara saya ya? Live will end in. Aduh, live will end in. Oh, ini nih, bentar. Puzzle. Ah, bisa dengar ya? Bagus suaranya ya? Bagus Pak Turiman. Oh ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mau dibicarakan ini? Bentar. Aku ngambil itu dulu earphone. Ya, goyang-goyang itu kameranya. Ya, Indah, Bu Indah, Indah,
apoteker Febri Indah. Kenapa Indah? Jaima Putri ya. Indah ini nama laki-laki ya, Indah apoteker ya. Atau perempuan. Perempuan kali Mbak ya. Indah. Apa? Halo, assalamualaikum. Saya pulus dulu. Siapa ini, Semuanya Dah? saya pulus Salam. dulu. Goyang-goyang soalnya kameranya Maisarah ini. Bang Tengku. Ya kak, ya. Bang Tengku. Ini Bang Tengku ya? Tengku, iya. Oh, Ya, bukan, ya, bukan. itu. Pak Turiman. Saya ada 2 akun, Turiman Corner dan Tengku. Ini akun baru. Oh ya. Kalau akun yang lama itu memang sudah 12.000 follower, tapi ya, yang ini juga mohon di subscribe, di like. Pak Turiman, saya boleh minta tolong nggak? Tadi kan Syekh ini mengatakan ada ketika Nabi Isa diberikan mujizat yang bisa dikasih tahu ke saya Pak percakapannya apa? Oh iya, Percakapan antara Nabi Isa, ibu dan si mayit itu. Ya, silakan. Ini saya dari tadi saya mencoba menerjemahkan kisah yang masyhur sebenarnya udah tahu ya, kisah dari Isa alaihissalam, Isa bin Maryam dari seorang Syekh Nabil Al-Awadi namanya. Lalu Silakan, dia Pak. menyatakan apa? Enggak, beliau menceritakan, cuma ada percakapan. Saya ingin tahu percakapan Oh ya, itu percakapannya apa di ya? Al-Quran itu diabadikan. Nabi Isa dengan Allah itu ada percakapan. Yang nanti percakapan itu sudah diabadikan itu di Al-Quran, di surah Al-Imran, di surah surah Maryam, surah 19. Itu diceritakan bahwa dia akan datang kembali kan begitu, akan menghakimi ya kan di Al-Quran. Itu nanti itu akan terjadi hal yang disampaikan oleh dialog antara Nabi Isa alaihissalam dengan Allah itu akan terjadi, dan ini menuju ke tanda itu begitu. Nubuat. Nah, dalam diskursi mereka nubuat dialog. Jadi datang kedua kalinya beliau Nabi Isa alaihissalam itu memberikan verifikasi. Ya istilahnya kalau bahasa kerennya itu melakukan verifikasi lah. Melakukan validasi kepada pengikut-pengikutnya yang menyatakan bahwa dia bukan Tuhan, tapi dia hanya manusia, hamba Allah yang terpilih akan menghakimi, begitu kan? Akan menjadi hakim, begitu. Makanya di dalam Al-Quran mereka yang terkemuka, ya kan begitu. Tapi Allah kan tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi lain, begitu. Maka disebut Isa Sebentar Abang. pada satu sisi. Yang dipertanyakan, mohon maaf Bang Turiman, Bang Turiman, yang dipertanyakan ini kisahnya Nabi Isa alaihissalam bercakapan dengan seorang ibu yang anaknya meninggal gitu loh. Bukan ini. Jadi kalau kisahnya saya baru itu mendengar dia itu. dikatakan pada ahli tafsir Nabi Isa telah menghidupkan kembali 3 orang mati, yaitu Lazarus salah seorang temannya pada masa lalu, anak perempuan dari seorang lelaki tua, dan anak lelaki seorang janda yang sebatang kara. Ketiga orang ini baru meninggal pada hari itu juga. Saat mengetahui iya, itu, di Bible ya, orang itu Bani di Israel bukan di Bible, mana ada di Bible. Ya di mana? Lanjut Rezi. Itu benar adalah Lazarus dan orang mati saat itu kemudian hidup kembali. Lanjut. Itu yang Saat aku pengen. mengetahui pengen itu, supaya kita orang-orang Bani interaksi Israel dulu. berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, engkau hanya mampu menghidupkan orang yang baru mati. Bisa jadi mereka masih belum mati, melainkan hanya mati suri. Mereka meminta Isa untuk membangkitkan jenazah Sam bin Nuh, dan kemudian beliau minta ditunjukkan makamnya tersebut bersama kaumnya. Beliau berangkat ke kuburan Sam bin Nuh. Sampainya di sana, Nabi Isa lalu berdoa kepada Allah agar dia dapat menghidupkan kembali Sam bin Nuh. Dan seketika itu juga Sam bin Nuh keluar dari kuburnya dengan rambut kepalanya telah beruban. Isa alaihissalam berkata kepadanya, bagaimana rambut di kepalamu bisa beruban sementara pada zaman kalian belum ada uban? Wahai Ruhullah, engkau telah memanggilku, maka aku mendengar suara. Jawablah panggilan Ruhullah. Aku menduga hari kiamat sudah tiba, karena rasa takut akan hari kiamat rambutku menjadi beruban.
Sam bin Nuh lalu menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia juga menceritakan mengenai peristiwa banjir besar yang terjadi pada masa dakwah ayahnya itu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mengabarkannya, Nabi Isa lantas berdoa kepada Allah hingga akhirnya Sam bin Nuh kembali menjadi tanah dalam kubur. Nah itu diriwayatkan ketika salah seorang raja dari Bani Israil meninggal dunia dan dibawa di atas kerandanya, datanglah Nabi Isa dan beliau berdoa kepada Allah untuk menghidupkan kembali. Lalu Allah mengabulkannya dan raja tersebut hidup kembali. Bani Israil yang melihat kejadian itu terkejut dan kagum terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah itu bang, bunda, mbak, kok jadi bunda pula, astagfirullah. Itu Bang Sarah. Tadi Mbak Sarah. Tadi mau gue nyalain lagi, baterainya udah habis lagi. Itu seru banget tuh. Jadi kalau kita berbicara di sini, kan aku Nabil Al-Awwadi itu beliau masya Allah Anbiya berseri itu keren banget. Jadi cara bahasa dia, gaya bahasa dia menyampaikan cerita dan sumbernya langsung kayak tadi kan Walam majaat gitu loh. Walam majaat. Jadi ketika datang Maryam kepada orang-orang orang-orang Yahudi itu, dan orang-orang Yahudi bilang, "Maryam, kamu tuh bukan itu loh cara dia, kamu tuh bukan keturunan orang baghia gitu, bukan keturunan orang-orang yang jahat. Kamu tuh keturunan orang-orang yang saleh. Bapak kamu orang saleh, ibu kamu orang saleh. Apa yang kamu lakukan? Hada syai'un azim." Itu adalah sesuatu yang besar gitu loh. Kasihan kali ya, kok zaman sekarang masih ada yang percaya. Ya iyalah, lu kasihan, gimana lu bisa percaya manusia jadi Tuhan, dasar dodol. Terus Syekh Nabil Al-Awadi ini beliau spesialisasi di kisah Al-Anbiya, Qisasul Anbiya. Aku senang referensinya qala Allahu qala Rasul, qala Allahu qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul. Jadi nggak dari mana-mana gitu ya. Ini ada si Umar. Nah, kalian lihat gak karakternya Bani Israel gimana? Kemana Bani Israel? Siapa? Kok nggak jujur? Yang nggak jujur siapa? Kamu tuh kesini cari apa? Cari pembenaran apa cari kebenaran? Kamu cari pembenaran apa cari kebenaran? Udah kamu yang nggak jujur, kamu aja sama identitas kamu nggak jujur. Pakai user 9015, kamu aja nggak jujur. Kenapa? Malu loh, takut ketahuan identitasnya. Rafael, jawab. Karakter mereka itu udah dihidupkan 3 mayat, mati pada saat itu. Apa jawabnya? Itu kan bisa aja belum mati, ya kan? Sama kayak gini nih, sama kayak gini. Karakter mereka, tipe-tipe manusia-manusia yang ngeyel, kayak gitu kan? Udah dikasih tahu, udah dikasih mujizat, tetap aja akhirnya binuh. Seperti itu kisah. Mana nih yang lain? Aku penerusin kisah itu tapi baterainya habis, gimana dong? Sebenarnya kan udah masyhur ya, udah masyhur kisah tentang bagaimana itu tuh nanti tadi soalnya aku dengar juga. Jadi ini ada berapa razi ini Pak? Ada 6 apa 12? Hawariyun. Berapa Hawariyun? Kenapa? Suaranya putus-putus, Mbak Sarah. Dari